Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik dan sangat luar biasa, Bapak. Baik Bapak Taufik, seperti janji saya sebelumnya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti mungkin izinkan saya untuk mengamati jalannya proses pembelajaran Bapak ketika Bapak mengajar di dalam kelas atau di lapangan ya Pak ya. Baik. Yang dapat kita sebut dengan supervisi kelas. Iya. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi kelas ini adalah tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dijalankan oleh Bapak sendiri. Dan tentunya kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, karena memang ini adalah persiapan awal sebelum dilaksanakannya persiapan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran Bapak. Baik. Namun sebelumnya Pak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti. Bagaimana Bapak, apakah bersedia? Baik, Bu, silakan. Bersedia, Bu. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Iya, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran Bapak di kelas? Baik, Bu, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami fakta konsep dan prosedural dari berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal, yakni berbagai bentuk latihan kekuatan otot, berbagai bentuk latihan daya tahan otot, berbagai bentuk latihan kelenturan. Dan peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Baik, sangat luar biasa ya Pak ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua Bapak. Kalau untuk area pengembangannya yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini, apakah dari segi pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan? Jadi untuk area pengembangannya sendiri, Bu, saya menggunakan area pengembangan yang sudah saya lakukan, yaitu sikap dan keterampilan, Bu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak menggunakan dua area pengembangan ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi sikap dan keterampilan. Keterampilan, betul. Oke, berarti pembelajarannya dilakukan di lapangan ya Pak ya? Iya, Bu, betul sekali di Oke, lapangan. baik Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Apakah itu strateginya, modelnya, dan bagaimana bentuk metode pembelajarannya? Ya, jadi saya menggunakan strategi, Bu. Strategi yang saya gunakan adalah demonstrasi dan saya selaku modelnya, Bu, dengan metode simulasi. Oke, intinya berarti strategi, model, dan metode yang Bapak gunakan itu lebih ke student center ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, kemudian kalau untuk media pembelajarannya Bapak, bagaimana Pak? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu yang pertama saya menggunakan lapangan, Bu ya. Kemudian peluit dan stopwatch, Bu. Oke, berarti ada tiga media yang Bapak Iya, Bu. gunakan. Iya, 3 media. Oke, kalau waktu atau kapan pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan yang Bapak paparkan tadi itu kapan dilaksanakannya, di kelas berapa dan jam berapa itu Pak? Kebetulan untuk materi ini masuk pada minggu ini, Bu ya, di kelas 4 hari Kamis di jam pertama. Oke, di kelas 4 jam pertama ya Pak ya? Iya. Baik Bapak, kita sudah di akhir percakapan dan insya Allah nanti di hari Kamis di kelas 4 jam pertama, Iya. izinkan saya untuk datang ke kelas Bapak atau di pembelajaran Bapak, tentunya untuk melaksanakan supervisi kelas dan melihat serta mencatat apapun hasil pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian nanti setelah melakukan supervisi kelas ini Pak, nanti akan ada pengajar praktek saya untuk melakukan pasca observasi Pak. Jadi untuk pengajar praktek saya itu Ibu Nina, jadi dia nanti akan memberikan umpan balik atas pembelajaran yang Bapak lakukan juga. Namun sebelum kita akhiri percakapan hari ini, ada pertanyaan terakhir ini Pak, untuk saya ajukan kepada Bapak sebagai refleksi dalam percakapan kita pada hari ini. Kira-kira Bapak
apa yang Bapak rasakan setelah melakukan percakapan praobservasi pada hari ini. Jadi yang saya rasakan Bu setelah melakukan percakapan praobservasi ini bersama Ibu Linda ya, saya sangat senang dan semangat Bu untuk melakukan pembelajaran Bu. Alhamdulillah Pak ya kalau seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya, telah bersedia menjadi rekan saya untuk saya observasi ini Pak dan melakukan percakapan praobservasi pada hari ini. Sampai bertemu di kelas 4 ya Pak ya. Iya Bu. Di hari Kamis di jam pertama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action, siap, gerak. Kenal dengan jangkaan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat cepat, gerak. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik untuk pagi hari ini. Untuk pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani dan rohani. Tapi sebelumnya kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran olahraga pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi dulu ya. Alisa, Azizul Hakim, Agus Ramadan, Bayu Fitra Anugrah, Cika, Devina, Alida, Firliana Ayunda. Kemana? Ibnu Akan, Inara, Isya Fadila, Mutiarani, Melvin, Nazilatul Alia, Nazarami, Bisria, Rafa, Robin, mana Robin? Ridwan, kemudian Rika, Siva Aulia, Rio Fahri, ada, Silva, kemudian Gusti, Saiful, Joko Widodo, Lorisha, Atriani, Adatani, Nasyadla. Iya, bagus. Berarti hari ini satu orang yang tidak masuk mana tadi? Ya. Hari ini akan kita tentang kebugaran jasmani, ya, tentang kesehatan buat tubuh kalian. Melatih fisik dan melatih otot. Nah, sebelum melakukan kegiatan inti kita, yaitu apa yang pertama kegiatan kita yaitu sebelumnya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan pemanasan, Bapak akan memberikan sedikit apa yang akan kita lakukan nanti setelah pemanasan. Nah, yang pertama yaitu kegiatan kita yang pertama saling mendorong menggunakan bahu. Jadi dilakukan dengan cara berpasangan berdua. Yang putra dengan putra, yang putri dengan putri. Ya, jadi Bapak akan bagi dua kelompok dan kita akan lakukan bersama-sama. Nah, contohnya seperti ini, mendorong bahu dengan cara berpasangan dua orang, Hakim sama Gusti maju. Bapak berikan contoh dulu. Ini seperti ini. Nah, kaki depan, kaki kanannya di depan, kaki kanan depan, pegang bahunya. Nah, lakukan seperti ini. Nah, saling mendorong dengan aba-aba berwit. Dorong. Ya, ya cukup. Kemudian yang kedua, saling berpegangan dengan telapak tangannya, kaki kanannya di depan, dengan aba-aba berwit. Mulai dorong. Ya, cukup. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu sit up. Ya, sit up. Nah, Gusti, silakan balik. Up. Ya, boleh duduk. Tangan pasang seperti ini. Nah, posisi ini. Nah, Hakim sesi. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh. Ya, tangan di belakang ke kepala. Lakukan sebanyak 10 kali dengan aba-aba berwit di contohnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga, Gusti posisi rungkuk seperti ini. Nah, pegang kaki. Berjalan menggunakan kedua tangan. Nah, berjalan depan, pelan-pelan. Ya, cukup. Sudah cukup. Cukup. Nah, itu adalah kegiatan latihan untuk melatih kebugaran ya. Gimana? Sudah dipahami? Sudah belum? Sudah. Nanti akan kita coba ya. Nanti akan Bapak bagi dua kelompok. Yang pertama nanti yang putra dulu, ya, yang putra dulu. Kemudian yang putri nanti silakan disaksikan boleh atau silakan boleh mengamati dulu. Dia mengamati dulu. Di temannya akan melakukan terlebih dahulu. Sudah, kita akan melakukan sudah semuanya siap? Ya, letakkan tangan. Hadap kanan, tangan, tangan. Gerak, hadap kiri, gerak. Mulai tadi, kepala ikuti Bapak, dia kanan, kaki kanan depan. Nah, hitungan, dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. Satu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. 1, 2, Yo, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kaki kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan ke atas. Pegang seperti ini. Ayo semuanya. Nah, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang sebelah kiri. Yo semuanya. Hitungan dimulai. 1, 2, 3,
dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas sebelah kiri. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan ke kaki. Kaki kanan jangan ke depan. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. Jaga ke kaki kanan turun kaki kanannya. Nah, hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang, kaki ke belakang. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kaki kiri. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih kaki kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Jangan sampai jatuh. Ya, bisa kan? Bisa. Sekarang lakukan gerakan kombinasi benar. Seperti ini, tangannya kaki kiri. Ya, hitungan 2 kali 8. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan 2 kali 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya ke depan dada. Ya, semuanya dekat. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya sekarang di pinggang. Ya. Kita silakan. Tangan di pinggang, ya. Tangan di pinggang ke depan, dorong ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kanan 2 kali, dan ke kiri 2 kali. Hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Nah, semuanya siap. Gerak. Sekarang tangan, gerak. Jangan rapat kembali. Gerak, gerak. Istirahat di depan. Gerak. Nah, sekarang Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Pertama, putar terlebih dahulu, kemudian nanti putar setelah selesai. Kemudian lanjutkan ya. Oke, silakan berhenti. Duduk. Duduk boleh. Sini, sini. Ya, saling gerak. Siap, gerak. Tangan-tangan. Gerak, gerak. Ada makanan, gerak. Tangan-tangan. Gerak, gerak. Sekarang lakukan berhadapan seperti ini. Berhadapan, siap berhadapan. Berhadapan. Ini gerak. Perhatikan, ya. Perhatikan seperti ini. Pegang bahu semuanya. Pegang. Kaki kanan depan. Kaki kanan depan. Lakukan dorongan, ya. Ya, mulai. Dorong. Siap. 1, 2, 3. Jauh. Nah, coba keluar situ. Sini. Oke. Pegang tangan. Jangan. Kita lompat ya. Kita lompat ya. Kaki kanan depan. Kaki kanan depan. Ya. Tangan di belakang kepala. Tangan di belakang. Bagus. Lakukan sebanyak pertama 5 kali dulu ya. 5 kali dulu ya. Dengan apa boleh? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup, berhenti dulu. Cukup. 5 kali. 1 kali, 5 kali lagi. Yuk. Siap, ambil posisinya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, naik 5. Nah, sekarang gantian. Yuk, gantian. Tangan di belakang kepala. Tangan di belakang kepala. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, tangan di belakang kepala. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup.
Ayo semangat. Ayo Beb, ayo Beb. Kena, kena, ayo Beb, kena. Kaki kanan, di depan. Yang keempat, ya dalam menggunakan kedua tangan, ya seperti itu. Tangan pendinginan terlebih dahulu. Yuk, tangan di atas. Yuk, angkat ke bawah. Kaki kanan ke bawah. Ajukan tangannya seperti ini. Relax, relax. Ajukan tangannya. Yuk, mana? Di bawah, di bawah. Di bawah, di bawah. Oke, gantian kaki kiri. Silakan ke kaki depan. Yuk, ajukan tangannya. Relax. Oke, cukup. Sekarang kita basuh. Siap, gerak. Tangan kanan, gerak. Gerak. Istirahat cepat. Ya, tidak. Ada yang sakit atau tidak? Kita nonton kegiatan tadi. Ya. Mana rasanya? Gimana rasanya? Seru. Ada sakit, ada kan? Jadi, pelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Untuk pengakhirnya, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Salam olahraga. Olahraga. Gerak, buat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Linda Sari, Sarjana Pendidikan dari SDN 15 Sungai Kakap.
CGP Angkatan 10 Kabupaten Kuburaya. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, rekan guru saya dari SDN 15 Sungai Kakap selaku guru pengampu mata pelajaran PJOK. Dan di sini kami juga didampingi oleh pengajar praktek dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kuburaya, Ibu Nina Pritasari, Sarjana Pendidikan. Baiklah, di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dari observasi yang telah dilakukan kemarin untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Baik, Assalamualaikum Bapak Taufik. Waalaikumsalam Ibu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Pak. Baik Bapak, di sini seperti yang saya bicarakan kemarin setelah observasi yang saya lakukan, kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi yang telah kita lakukan kemarin ya Pak ya. Jadi untuk pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak ini tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan agar nanti bisa untuk melakukan bisa memberikan perkembangan untuk pembelajaran yang kita lakukan ya Pak ya. Jadi saya masuk ke pertanyaan pertama Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya observasi kelas yang kita lakukan kemarin Pak? Perasaan saya sendiri Bu, jadi mungkin karena yang saya Bu ya, jadi saya itu sedikit tegang. Dan awalnya sih tegang, tapi setelah berjalannya proses pembelajaran tersebut, alhamdulillah pembelajaran saya itu menjadi lebih rileks dan terbiasa. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi pembelajaran kemarin saya perhatikan sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Boleh diceritakan kembali Bapak bagaimana area pengembangan yang Bapak lakukan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan pada pembelajaran Bapak? Kalau untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yaitu saya membuat modul ajar dan mempersiapkan media pembelajaran. Untuk area pengembangan yang saya lakukan sesuai dengan yang saya sampaikan pada praobservasi kemarin, yaitu pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, baik Pak. Jadi dari pembelajaran Bapak yang telah Bapak lakukan kemarin kan mencakup 3 area pengembangan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya Pak ya. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau pembelajaran yang Bapak lakukan atau belum berhasil menurut Bapak? Kalau menurut saya, alhamdulillah Bu, untuk belajarnya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Namun masih ada beberapa kekurangan dan kendala Bu. Oke, jadi menurut Bapak area pengembangan yang Bapak lakukan itu masih ada kendala dan kekurangan ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu apa kendala yang Bapak alami Pak? Kekurangan atau kendala yang terjadi tentunya yang saya alami sebagai guru ya Bu ya, dalam pembelajaran masih ada beberapa siswa yang dalam pembelajaran tersebut tuh banyak yang kurang minat dalam pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, baik, artinya dalam pembelajaran yang Bapak lakukan itu artinya ada beberapa siswa yang masih pasif ya Pak ya? Iya. Oke, kalau saya boleh tahu menurut Bapak kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Mungkin dalam setiap pembagian kelompoknya Bu ya, mungkin dengan jumlah siswa yang terlalu banyak Bu ya. Jadi dalam setiap kelompoknya itu siswa itu lebih cenderung kurang aktif Bu dalam pembelajaran tersebut. Oke, kalau saya boleh tahu Pak, pembagian kelompoknya yang Bapak lakukan itu berdasarkan apa Pak? Berdasarkan yang pertama berdasarkan absen dan jenis kelamin. Oke, menurut Bapak rencana ke depannya pembentukan kelompok yang akan Bapak lakukan untuk menunjang agar siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran Bapak, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan apa? Mungkin saya akan mencoba menggunakan pendekatan sesuai dengan minat dan bakat anak ya Bu ya.
Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya dan minat anak itu sendiri, sehingga menurut saya anak akan lebih merasa nyaman dalam setiap pembelajaran tersebut. Oke, kalau saya boleh tahu pendekatan seperti apa yang Bapak rencanakan, Pak? Untuk pendekatannya sendiri, saya akan mencoba menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Yang pertama ya, misalkan saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya. Ada yang gaya belajar visual, auditori dan kinestetik, sehingga menurut saya akan merasa lebih nyaman dan lebih efektif Bu, untuk peserta didik. Oke, baik Pak. Rencana yang cukup bagus ke depannya, berarti Bapak akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya, sesuai dengan minat dan bakat anak. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik Pak, untuk mengatasi masalah yang Bapak sampaikan tadi. Menurut Bapak, kapan rencana yang Bapak sampaikan tadi akan Bapak lakukan? Apa sih Bu? Ulang Bu pertanyaannya. Menurut Bapak, Ya. kan Bapak bilang tadi akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan, mungkin insya Allah minggu depan Bu. Oke, minggu depan insya Allah Bapak akan melakukan Iya, pembelajaran secepatnya diferensiasi. minggu depan akan saya lakukan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan dapat memberikan kemajuan untuk pembelajaran Bapak dan mengatasi masalah yang Bapak hadapi ya Pak ya. Kita berada di akhir percakapan Pak. Di akhir percakapan saya ingin memberikan pertanyaan terakhir kepada Bapak. Ada yang ingin Bapak sampaikan terkait observasi yang telah kita lakukan Pak? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu telah mengobservasi tentang pembelajaran saya, telah memberikan masukan kepada saya, di mana kita bisa saling berkolaborasi, bertukar pikiran, yang saya tidak tahu menjadi tahu Bu ya. Jadi banyak hal-hal yang saya dapatkan, hal-hal baru yang saya dapatkan setelah Ibu memberikan observasi kepada pembelajaran saya. Mungkin itu saja Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Semoga dapat memberikan masukan juga kepada saya untuk perkembangan saya jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih Bapak Taufik. Terima kasih Bu Nina. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.